Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha. Sekarang kita berada di pertemuan kedua pada bab 2 kali ini. Dan kali ini Bu Inti akan membahas bersama kalian tentang sifat-sifat dan juga taksiran hasil operasi hitung campuran pada bilangan cacat. Nah, seperti apa? Mari kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan yang melibatkan lebih dari satu operasi hitung. Urutannya, operasi hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Jika dalam soal terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, maka urut dari kiri ya. Nah, jika dalam soal terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan urut dari kiri. Paham ya? Contoh soal nomor 1, 3/4 ditambah 0,6 dikali 1/2. Ada pecahan biasa, desimal, dan campuran. Langkah pengerjaan yang pertama, semua pecahan diubah menjadi pecahan sejenis terlebih dahulu. Nah, kita ubah ya. 3/4 sudah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi tetap ditambah 0,6. 0,6 itu bentuk sederhananya 3/5. 3/5 dikali, nah kita ubah ke pecahan biasa. 2 dikali 1, 2 ditambah 1, 3. Jadi 3/2 penyebutnya tetap. Nah, langkah yang kedua, kita lihat operasi hitungnya. Operasi hitungnya ada penjumlahan dan perkalian. Maka dahulukan yang perkalian karena lebih tinggi tingkatannya. Yang tidak terpakai kita turunkan terlebih dahulu. 3/4 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, satu operasi hitung perkalian sudah selesai. Kita lanjutkan penjumlahan. Kalau penjumlahan, penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu ya. Jadi, berapa KPK dari 4 dan 10? Nah, 4 dan 10 KPK-nya itu 4 dibagi 2 sama dengan 2. 10 dibagi 2, 5. Kita gunakan dari bilangan prima dulu, terkecil ya. Terus dibagi 2 lagi. 1, 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2 tidak bisa, jadi simpan 5. Kemudian bilangan prima berikutnya 5. Ini tetap 5 dibagi 5, 1. Sudah 1, berarti tinggal kita kalikan, maka KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 5. 2 kali 2, 4 dikali 5, 20. Maka penyebutnya 20. Nah, KPK itu bilangan kelipatan ya. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 3, 15. 20 dibagi 10, 2. 2 dikali 9, 18. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan. 15 ditambah 18 sama dengan 15 ditambah 18. Nah, kita jumlahkan. 5 tambah 8, 13. Simpan ke atas 1, 3. Jadi hasilnya 33/20. Nah, ingat kalau yang di atas atau pembilangnya lebih besar dari yang di bawah atau penyebutnya, maka harus diubah ke pecahan campuran. 33 dibagi 20 itu 1. Sisanya berapa? Nah, 33 kurangi 20. Berapa sisanya? Nah, 13 ya. Jadi 13/20. 1/13/20.
Paham? Contoh soal nomor 2, 75% dibagi kurung buka 0,5 ditambah 1/5 kurung tutup. 75% kita ubah ke pecahan biasa. Nah, bentuk yang paling sederhananya itu 3/4. Dibagi, nah kan biasanya kita gunakan pecahan semuanya. Coba kalau misalkan penjumlahannya kita gunakan desimal ya. Karena kalau penjumlahan atau pengurangan lebih mudah pakai desimal supaya tidak usah mencari KPK. 1/5 itu sama dengan 0,2. Nah, mana yang harus didahulukan? Pembagian apa dalam kurung? Nah, yang harus didahulukan adalah operasi yang tanda kurung. Maka yang tidak terpakai kita turunkan terlebih dahulu. Kita hitung ya, 0,5 ditambah 0,2. Ingat, komanya harus sejajar. 5 tambah 2, 7. Simpan koma, 0 tambah 0, 0. Jadi hasilnya 0,7. Ingat, kita akan pakai pecahan untuk operasi pembagiannya. Maka 0,7 itu sama dengan 7/10 karena di belakang koma satu angka jadi per 10 ya. 7/10. Nah, setelah ini operasi hitung pembagian itu, ingat ya di video sebelumnya, kalau pembagian itu dirubah ke perkalian dan bilangan yang kedua dibalik jadi 10/7. Jadi wajib pembaginya rubah jadi perkalian, bilangan kedua dibalik jadi 10/7. Ada yang bisa disederhanakan? Ada. Nah, enaknya kalau pembagian perkalian itu menggunakan pecahan supaya bisa disederhanakan. 10 dibagi 2 itu 5. 4 dibagi 2 itu 2. Nah, tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. Sudah lumayan kecil angkanya. 3 dikali 5, 15. 2 dikali 7, 14. Sudah selesai? Belum selesai. Kita ubah ke pecahan campuran kalau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. 15 dibagi 14 itu 1. Sisanya berapa? 15 kurangi 14, sisanya 1. Jadi 1/14. Tuh. Udah kan? Contoh soal nomor 3. Ada 3 operasi hitung yaitu perkalian, pengurangan dalam tanda kurung, dan penjumlahan. Nah, sekarang kita akan ubah, langkah pertamanya ubah semua pecahan ini ke dalam pecahan yang sejenis. Kita ubah ke desimal semuanya. 1,2 sudah desimal dikali 3/4 itu dalam bentuk desimalnya 0,75. 0,75 dikurangi 0,45 sudah desimal ya. Ditambah 4/5 itu sama dengan 0,8. Ya. Nah, mana yang harus didahulukan? Ada perkalian, tanda kurung, apa penjumlahan? Kita dahulukan yang tanda kurung karena lebih tinggi tingkatannya. Yang tidak terpakai kita turunkan. Kita hitung ini dulu ya. Di sini kita hitung 0,75 dikurangi 0,45. Dikurangi. Komanya sejajar ya. 5 dikurangi 5, 0. 7 dikurangi 4, 3. Koma turunkan, 0 kurangi 0, 0 tetap. Jadi hasilnya 0,30. Setelah ini ada operasi perkalian dan penjumlahan. Mana yang didahulukan? Perkalian karena lebih tinggi tingkatannya. Jadi kita hitung dulu yang perkalian.
1,2 dikali 0,3. Kok nolnya tidak ada? Karena 0 di belakang itu tidak ada nilainya. Jadi bisa hitung nolnya dihilangkan ya. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 1, 3. 0 dikali 2, 0. 0 dikali 1, 0. Jumlahkan 6, 3, 0. Di belakang koma ini 1, ini 1. Jadi ada 2 angka ya. Dijumlahkan 1, ini 1, jadi 2 angka. Hitung dari belakang 1, 2. Jadi komanya di sini. Tadinya komanya di sini 1, 2. Jadi hasilnya 0,36. Nah, tadi yang tidak terpakai turunkan lagi 0,8. Nah, operasi yang terakhir adalah penjumlahan. Kita hitung di sini. 0,36 ditambah 0,8. Ingat, komanya harus sejajar. Nah, biar sama, karena ini 2 angka, di belakang koma kita tambahkan 0 ya. Karena 0 di belakang itu tidak ada nilainya, mau ditambahkan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Hanya membantu saja. 6 ditambah 0, 6, 3 ditambah 8, 11, simpan 1 ke atas 1. Sini 1 tambah 0, 1 tambah 0, 1. Komanya simpan. Sejajar ya. Nah, kalau perkalian dihitung berapa jumlah di belakang koma, kalau penjumlahan sejajar. 1,16 hasilnya. Nah, bisa dirubah ke pecahan? Bisa. Dalam bentuk pecahan, hasilnya di belakang koma 2 angka, maka per 100 ya, 1,16 per 100. Masih bisa disederhanakan. 1 ini dibagi 4, berapa? 4, 100 dibagi 4, 25 ya. Jadi 1,4 per 25. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi hasilnya bisa 1,16 atau 1,4 per 25.